Alhamdulillah atas berkat doa seluruh teman-teman dan seluruh rakyat Indonesia, saya kembali lagi ke tanah air. Dan ini yang paling penting, ini sekaligus jawaban kita semuanya untuk para termul. Ya, saya tidak melarikan diri. Nah itu. Tidak melarikan diri. Tugas murni, tugas untuk memberi kejelasan kepada masyarakat Indonesia tentang apa yang terjadi. Jadi alhamdulillah ya kita pergi dengan niat suci, niat tulus, niat baik dan didukung oleh jajaran pemerintahan. Ya, jadi tidak benar ada indikasi termul kalau wah itu nanti ditangkap Interpol dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Yang pertama, ya. Jadi yang pertama itu. Yang kedua adalah kita berangkat ke sana untuk kemudian saya kemarin yang melakukan diskusi ilmiah dan bedah buku Jokowi's White Paper yang diselenggarakan di Yaguna Community Park. Ya, baru kemudian ketika kami sudah landing, baru kemudian diumumkan sama panitia. Ya, jadi artinya dengan pengumuman yang hanya H-1 hadir 150-an lebih ya, atas 170 orang, itu luar biasa. Tidak benar kata para termul yang terkutuk ini. Katanya sepi, enggak, acara rame banget. Bahkan dihadiri para termul yang sudah tobat, yang sudah insaf. Dan ini yang paling penting, saya membawa 5 buku kelas premium, Pak Agus membawa 10 buku, semuanya habis. Satu buku terakhir terpaksa dilelang karena yang meminat cukup banyak. Dan tahu nggak harga buku yang dilelang terakhir itu? Bukan 200 ribu, $200 naik lagi, $250 naik lagi, $300 naik, enggak sampai segitu, sampai $350. Itu hampir 5 juta rupiah. Ya alhamdulillah. Ya jadi terakhir. Jadi sangat tidak benar kalau buku itu tidak laku. Ya buku itu laris. Terus saya dibawakan juga kemarin kaos Jokowi sebagai warna hitam, 48 piece. Saya membawa pulang 0. Habis kaosnya. Jadi kaosnya habis. Jadi acara pertama sangat sukses. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Jadi acara kita Jokowi's White Paper diskusi itu berjalan sangat lancar. Nah, mungkin nanti di Singapura ada mungkin ya, karena Pan Gibran juga mengaku lulusan sana tuh. Ini acara yang penting banget. Yang kedua, ya. Jadi kita fact-finding atau mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan ijazahnya milik Gibran Rakabuming Raka. Ya, bukan. Diskusi itu berjalan sangat lancar. Nah, ini acara yang penting banget. Yang kedua, ya. Jadi kita fact-finding atau mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan ijazahnya milik Gibran Rakabuming. Nah, Rakabuming Raka itu ya salah, itu CapCut itu salah tuh. Ya. Nah, pertama kami memverifikasi lagi. Jadi saya tidak mau hanya dengan omon-omon. Kami ketemu dengan namanya Pak Iksan Zakir Katono. Itu adalah orang Indonesia yang sudah dapat permanent resident di Australia 38 tahun. Artinya orang itu artinya orang itu sudah sangat-sangat dipercaya untuk tinggal di Australia. Beliaulah yang kemudian menceritakan tahun 2018 orang namanya Gibran Rakabuming Raka itu pernah datang bersama Selvi Ananda, bersama Jan Etes, dan dia mengatakan dari mulutnya Gibran sendiri, saya pernah ada di situ itu dia menunjuk gedung namanya gedung Insers, ya bekas gedung Insers, dan dia mengatakan saya hanya 6 bulan di situ dan tidak selesai. Saya ulangi, Gibran sendiri mengatakan saya hanya 6 bulan di situ dan tidak selesai. Ya, itu kita pegang. Apakah kita hanya percaya itu saja? Enggak. Saya terus terang harus melakukan verifikasi. Saya tidak berhenti di situ. Saya kemudian mengunjungi kampus UTS Insert. Hari Senin, alhamdulillah ya. Sebelum hari Senin, kami bertemu dengan 5 orang lulusan dari Insert. Lulusan tahun berapa? 2005-2006. Jadi pas betul dengan waktunya Gibran. Ya, kita ngobrol dan itu sudah ada di konten, sudah saya bocorkan. Dan mereka sama sekali tidak pernah melihat apalagi mengenal yang namanya Gibran. Ya. Insert waktu itu hanya sekitar 200 orangan yang ada. Dan dari Indonesia cukup banyak. Tidak ada satu, dan orang Indonesia selalu berkelompok. Tidak ada pernah muncul sosok yang namanya Gibran. Insert waktu itu hanya English short course, hanya English course. Dan akhirnya ini bukti kunci yang saya peroleh. Sekarang ya, kita tantang kepada Gibran Rakabuming Raka.
apakah dia memiliki ya bukti seperti ini? Inilah yang namanya. Jadi betul Bu. Nanti dia akan nyetak. Ya, gitu. Apakah dia memiliki bukti ini? Ini yang namanya sertifikat UTS Insur. Gak apa-apa, Dusum gak apa-apa. Saya sudah sembunyikan informasi yang rahasia. Oke. Ya, selain nama saya kan ada kode yang saya sembunyikan. Jadi kalau dia meniru ini seperti yang dilakukan oleh bapaknya, ya, itu akan ketahuan. Kelima teman yang lulusan dari Insek itu semuanya memiliki bukti. Oke. Yang jelas teman-teman semua, sekarang kita tantang. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita tantang, Gibran punya ini atau tidak? Saya hakul yakin 99% yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Kalau alasannya hilang, bisa dapat dari sana sebenarnya. Kalau ada. Dan yang kedua yang kita tantang adalah kita desak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mencabut surat ini. Karena tidak mungkin ada surat ini kalau dia tidak punya. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, tadi kita telah melihat dan telah menonton cuplikan video tentang permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Jadi teman-teman, di sini mari kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi di sini teman-teman dikatakan di sini tentang Wapres plenge-plenge karena tamatan SD sekolahnya. Jadi di sini kupas habis dan suarakan keadilan demi tegaknya bangsa ini. Jangan sampai kendor demi tegaknya bangsa ini. Nah, mantap, copot aja muak kami pada Wapres ataupun Wakil Presiden Republik Indonesia. Memang cacat konstitusi pemilu awal yang buruk. Jadi jangan sebatas dimakzulkan, tapi dipidanakan atas penipuan ke rakyat. Nah, selanjutnya teman-teman di sini Hotman ya, gaspol Bang Hotman. Indonesia tak hanya butuh orang-orang cerdas berintegritas, tetapi darah-darah pejuang yang ikhlas untuk Ibu Pertiwi ini. Jadi bapaknya pelanga, anaknya juga pelingo. Bapaknya ijazah palsu, anaknya ijazah SMA yang disuterakan melalui kebohongan sudah parah ini. Jadi teman-teman, betul geruduk aja ya. Kalau cuma ngomong gak ada apa-apanya. Jadi mestinya DPR harus berbunyi melihat situasi ini, tapi aneh kok diam adem ayem. Nah, bagaimana untuk memakzulkan saja ataupun memakzulkan amat setuju negara ini bikin sebuah keluarga. Nah, yang keliru itu yang bertanya mengerti pelonga-pelonga kok bertanya. Jadi, ayo jangan setengah-setengah. Jika tidak mau mundur, segera dimakzulkan Gibran ataupun biar NKRI tidak diambang kehancuran. Nah, pemerintahnya pada takut heran sama anak kecil apa takut. Ya, dikemankan rakyat, para jenderal, para prof, para DR, ayo dong ikut berbicara. Jadi, saat debat Cawapres punya program perluas kebun binatang dan gemukan binatangnya sudah 1 tahun belum ada indikasi akan dilaksanakan. Lalu timbul pertanyaan, apakah maksudnya memperluas cakupan termul yang akan diwarisnya dan warisan? Termul itu yang dia akan gemukan. Kalau yang dia maksud adalah berbagai jenis binatang, beliau tidak ada konsep untuk itu, karena kompetensinya tidak akan sanggup untuk memikirkannya. Nah, selanjutnya teman-teman setuju rakyat Indonesia menjadi kasihan karena orang-orang hebat setingkat profesor pun kalah oleh lulusan SD. Jadi ngarido saya masyarakat ataupun masyarakat bawahan bayar pajak untuk menginginkan pemimpin yang biasa ataupun yang bisa benar-benar mencari solusi masalah yang dihadapi negara, nggak hanya sibuk pencitraan tetapi diberi tunjangan fantastis untuk gaya hidup mewah. Jadi kocak juga seorang jenderal mau berduet sama bocil kosong, sama saja jenderal rangkap jabatan jadi babysitter ngasuh anak tuanya, hidup Jokowi. Nah teman-teman, kalau mundur gak mungkin kok diundurkan paksa baru adil. Jadi punya wapres kurang segalanya, sangat memalukan sekali. Nah diteruskan di sini mantan yang tak tahu diri, urat malunya sudah putus, nol besar. Jadi teman-teman, di sini dilanjutkan
negara hancur kalau dipimpin wapres kayak Gibran yang SMP saja tidak lulus. Jadi biarkan Presiden Prabowo Subianto sendiri saja, tidak masalah tanpa wapres. Jadi kerikil dalam permintaan itu cuma mau gajinya, kinerjanya gak ada. Mazulkan wajib kalau presidennya menyetujui. Ya, dosa apa rakyat biaya pemilihan mahal dapat wapres pelengok-pelengok ijazah cuman tamatan SMP. Ya, Bapak hanya berharap pada angin, coba tanya pada rumput yang bergoyang. Gibran lagi asik sibuk main tamnya sama Lego. Nah, sebenarnya seluruh kompak ataupun KPU membuka terang benderang bahwa Gibran tidak punya ijazah SMA, hanya sebatas keterangan kursus. Ini sangat-sangat paling melanggar aturan hukum ini. Bisa diajukan ke anggota DPR Republik Indonesia untuk dimakzulkan melalui anggota DPR Republik Indonesia. Maka seluruh rakyat Indonesia dibohongi oleh Gibran, maka seluruh rakyat Indonesia harus secepatnya mengajukan pemakzulan Gibran melalui anggota DPR Republik Indonesia. Gibran benar-benar dan sangat-sangat paling melawan hukum, ya, dan melanggar konstitusi ini harus dimakzulkan melalui anggota DPR RI secepat mungkin. Jadi ketua panitia 17-an diangkut jadi wapres, jelas jauh beda. Nah, anak SD gak kira mengerti arti omongan orang dewasa, dipecat pun dia gak ngerti. Memang lola-lolok, lihatlah performennya. Jadi kalau disuruh munfor mana mau, tidak ada yang bisa. Masalahnya pejabat yang berwenang sudah diikat sama Jokowi. Jadi sudahlah biar negara morak-marik. Nah, untuk sekarang negara harus menggaji wapres yang sangat besar, tapi tidak tahu apa yang sudah dikerjakan. Mudah-mudahan Pak Prabowo cepat sadar kalau sudah membuang uang rakyat. Jadi mundur keenakan, dimakzulkan itu setara dengan dosa-dosanya menipu rakyat. Nah, mundur lebih elegan sebab proses pemilu syarat rekayasa politik. Nah, di dua pilpres 2 kali bisa jadi dengan rekam jejaknya, lalu tindakannya tergantung pemerintahan saat ini kalau mau dipercaya. Jadi Gibran kemarin dipaksa bapaknya, sekarang Gibran dipaksa keadaan dan rakyat. Nah, wahai para termul, dengar ini pengamat mengulas kegetirannya tentang wapres yang tak punya kualitas dan kemampuan. Ya, yang tidak punya kemampuan untuk memimpin negeri ini yang besar dan kaya raya. Apakah masyarakat negeri ini masih mau dibodohi dan dibohongi? Gimana generasi penerus bangsa akan terus didikte dan dibodohi dengan bansos pencitraan demi melanggengkan berkuasa untuk mengeruk kekayaan negeri ini, dan untuk partai politik dan politikus busuk yang terus menjilat dan menghamba kepada keluarga si Jokowi yang rakus, pembohong, penipu, dan pengkhianat. Nah, jadi selanjutnya teman-teman, penegak hukum gak punya nyali ciut, ya. Beda dengan kasus rakyat jelata. Sekarang mereka sangat gagah. Jadi anehnya DPR juga diam. Mingkem Roy Suryo CS sudah minta DPR turun tangan, ternyata masih dibudek. Jadi negara Nepal udah kasih contoh pada rakyat cara memberikan pelajaran pejabat biadab di negeri mereka. Jadi aneh saya sama Gibran survei 12%, survei pelangok-pelangok. Nah, pemerintah pada tidur atau pada takut sama Jokowi. Udah jelas-jelas rakyat udah dibohongi dengan kepalsuan ijazah Jokowi. Pada diam aja pemerintah, baik dapur, ya MPR, baik DPR, MPR, tidak ada satupun menanggapi kasus ijazah palsu Jokowi maupun anaknya Gibran. Ya, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini.